Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Bahwa kami Purnawirawan dan seluruh keluarga besar TNI Polri menyatakan dukungan penuh. Hidup Purnawirawan! Hidup Purnawirawan! Hidup Purnawirawan! Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tadi terakhir mungkin Prof. Soeb menyatakan bahwa ada makna politik ya. Bisa jadi ini adalah upaya merangkul, mengajak para seniornya terdahulu. Termasuk tadi Pak Komarudin juga menyatakan Pak Presiden tidak perlu khawatir. Kami mendukung penuh apa yang menjadi keputusan dari Pak Presiden Prabowo. Pak Bang Daniel, tapi kemarin dalam pertemuan Pak Prabowo nampaknya begitu dekat dengan Wapres ke-6 Republik Indonesia, Pak Tri Sutrisno, yang juga turut merekomendasikan 8 poin usulan. Inikah wujud nyata dari tindakan Pak Prabowo untuk bisa merangkul para seniornya sehingga bisa memberikan dukungan penuh atas jalannya pemerintahan Pak Prabowo? Tadi Mbak, yang saya sebutkan di awal, sikap politik Pak Prabowo, kemudian karakteristik Pak Prabowo yang saya kenal, itu adalah biasanya tulus sekali dengan para senior dan dengan siapapun. Ya, apalagi beliau-beliau sudah berkontribusi terhadap bangsa dan negara, terlepas dari sikap politik beliau-beliau masing-masing. Nah, jadi kalau kemudian misalnya ada sikap politik dari purnawirawan yang berbeda, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Namun tidak berarti harus memutuskan silaturahim. Kalau kemudian sikap politik itu konstitusional, ya tentu kita hormati, walaupun berbeda misalnya. Tapi kalau sikap politik itu inkonstitusional, tentu kita akan ingatkan, Pak Prabowo pasti akan ingatkan bahwa sikap politik yang inkonstitusional itu bertentangan tentu dengan nilai-nilai TNI yang selama ini diusung, yang selama ini menjadi darah daging dari para purnawirawan tersebut dalam tanda kutip. Kira-kira begitu Mbak Ken. Oke, termasuk kalau sampai salam komando itu Bang Daniel, ini adalah juga upaya lebih dalam lagi sehingga bisa lebih mendekatkan diri. Salam hormat kepada Wapres ke-6 Republik Indonesia, Pak Tri Sutrisno, yang nampaknya cukup tegas juga dalam mengusulkan poin-poin tuntutan tersebut. Pertama, Pak Tri itu adalah mantan Panglima, kemudian di TNI AD, kemudian kedua jauh senior dibandingkan Pak Prabowo. Kemudian kedua, beliau adalah wakil presiden dan sangat pantas diberikan salam hormat, salam komando, bukan hanya oleh Pak Prabowo, oleh seluruh rakyat Indonesia, karena kontribusi beliau bagi bangsa dan negara itu tidak sedikit. Dan Pak Prabowo hari ini sedang memberikan teladan kepada seluruh anak-anak muda Indonesia untuk punya tradisi dan kebiasaan untuk menghormati yang lebih tua, menghormati mereka-mereka yang sudah berjasa bagi bangsa dan negara. Dan itu kan nilai-nilai yang selama ini juga diusung oleh bapak-bapak kita di TNI, dan itu mudah-mudahan bisa menular kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak muda yang agaknya etika seperti itu harus terus kita semarakkan, etika itu harus terus kita sebarkan. Bagaimana kemudian kita bisa menghormati karya-karya masa lalu para senior-senior kita. Itu yang disebut Pak Prabowo, jangan sampai kita terjebak pada cancel culture, seolah-olah yang masa lalu itu ya di delete semuanya, kemudian kita mulai dengan hal-hal yang baru yang dianggap yang lama itu semuanya jelek. Kan tradisi yang ingin dilakukan Pak Prabowo itu, saya seringkali menggunakan istilah accumulative advantage. Artinya mengakumulasikan hal-hal yang baik, kemudian menganulir hal-hal yang buruk. Jadi kita mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang pernah dilakukan oleh para senior. Tapi kita menganulir yang buruk-buruk. Nah, itu yang sedang dilakukan Pak Prabowo pada hari ini, Mbak Ken. Kalau dari 8 poin usulan, ada yang perlu dianulirkah Bang Daniel yang buruk-buruk, atau semuanya dianggap baik oleh Pak Prabowo? Sebagai kritik
kalau itu kemudian kritik dan konstitusional, tentu kita akan bisa berdiskusi. Tapi kalau itu inkonstitusional, tentu itu harus diluruskan. Dari 88 poin itu misalnya, ya terang Pak Prabowo dan Mas Gibran, terutama Mas Gibran sebagai wakil presiden, itu adalah wakil presiden yang konstitusional. Jadi itu yang harus dihormati, mau para beberapa orang atau beberapa pihak suka atau tidak suka, itu lain hal. Nah, tapi secara konstitusi sikap Pak Prabowo dan sikap kita misalnya kami di Partai Gerindra jelas, Mas Gibran adalah wakil presiden yang konstitusional, tentu tidak bisa sembarangan itu diturunkan. Kira-kira begitu, Mbak Ken. Baik, terima kasih Bang Daniel atas penjelasannya, melihat bagaimana memaknai juga kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal. Terima kasih Bang Daniel. Pak Iskandar, ini kalau tadi Bang Daniel mengatakan Pak Prabowo sangat menghormati sikap masing-masing purnawirawan TNI, tapi ini kan konteksnya sedang menghadiri acara Halal Bihalal kelompok purnawirawan. Artinya 8 poin usulan ini juga diketahui oleh semuanya yang hadir di situ, semuanya satu suara atas 8 poin usulan tersebut? Jadi kan yang tadi saya sudah sampaikan ada 2 kan, kalau kita buat kotak itu ada 2. Satu Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, yang kedua forum para jenderal ini. Nah, di sini yang hadir kalau saya lihat di acara ini itu semuanya kan dari Persatuan Perkumpulan Angkatan Laut, yang forum tidak. Nah, tentunya yang saya katakan tadi, apapun yang disampaikan para di forum-forum ini, menurut saya itu sah-sah aja di alam demokrasi ini. Tapi tentunya tadi seperti Pak Anar bilang, harus konstitusional. Konstitusional, itu yang paling perlu. Nah, yang paling penting kalau menurut saya ini, saya menghimbau kepada para senior saya semua nih, yang forum-forum ya, forum para senior saya kenal semua ini. Dan sudah tradisi juga salam hormat ketika salam hormat, karena ini senior saya. Mereka yang menciptakan saya ini mereka. Nah, saya mengharapkan gini, kita selalu diajar sama senior saya ini, lingkungan strategik. Lingkungan strategik itu apa? Kita lihat nih negara ini lagi bagaimana nih. Negara ini sekarang lagi tidak baik-baik saja, bukan negara kita, seluruh dunia ya, tidak baik-baik saja. Baik dalam hal apa? Ekonomi, perang dagang dan lain semuanya. Itu yang kita sorotin. Nah, 8 poin usulan ini hadir karena negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dibilang tidak baik-baik saja, boleh-boleh saja. Namun ini yang perlu kita waspadain. Contohnya kita lihat ya, para investor pada lari semuanya. Itu yang harus disoroti. Bagaimana kita lihat? Maaf ini ya, aku agak keluar dari forum ini. Tapi di situ ada tuntutan salah satu, yang ke-6 apa yang ke-7, korupsi. Nah, di situ dihimbau lagi. Ini kita dukung karena ini bukan ini hak prerogatif dari presiden kita Pak Prabowo. Aku sangat respect banget, ya kan? Kita harus dukung penuh. Ini yang membuat kita menderita. Kalau yang tadi melanggar konstitusi, ya mari kita pikir-pikir dulu lah. Kalau menurut saya kayak begitu. Nah, kita jangan melihat ke belakang. Mari kita lihat ke depan. Negara kita ini harus kita dukung sehingga 2045 kita benar-benar negara yang paling hebat. Aku minta tolong kepada seluruh senior-senior di forum-forum, kita jangan lihat ke belakang. Mari kita dukung negara ini seperti dulu kita masih aktif, kita kontribusi apa. Sekarang mari kita kontribusi lagi supaya negara ini kuat, tidak ada yang mengganggu. Jadi dari 8 poin semuanya ini sebetulnya visinya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya? Lebih baik ke depan. Tidak ada yang melihat ke belakang poin-poinnya Pak Iskandar? Harapan kita janganlah lihat ke belakang ya. Jadi misalnya semua itu harus konstitusi. Jadi yang dari 8 ini yang saya lihat bisa tidak melanggar konstitusi adalah 1 sampai 7. Nah, mudah-mudahan di situ presiden kita Pak Prabowo, mungkin saya respect banget. Mudah-mudahan negara kita 2045 atau 5 tahun Bapak pimpin, kita akan lebih baik lagi. Pak Prof. Suhaib, ini yang dibahas poin 1 sampai 7, tapi sebenarnya menarik poin ke-8 justru Prof. Konstitusi tadi kan, harus konstitusi. Ini agak gimana gitu ya. Tapi yang pasti kehadiran dari forum purnawirawan ini juga wujud dari adanya dukungan mereka secara penuh, Prof. Suhaib, kepada Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Ya, misalnya gini Mbak, kalau dalam pendekatan teori sosiologi itu kan ada namanya keresahan sosial ya. Ada keresahan sosial, ada keresahan fenomena yang ada gitu ya. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu di dalam tubuh militer ini, purnawirawan terutama, melihat kayaknya perlu kita memberikan teguran nih. Ya, kalau saya sih melihatnya ini bagian daripada teguran. Kritik yang membangun. Ya, kritik yang membangun. Ya, mungkin itu bahasa yang benar. Kritik yang membangun ya, kritik membangun. Kayaknya ada yang tidur nih.
Kita harus kritik supaya dia bangun, mungkin begitu. Jadi kalau menurut saya ini kita ambil maknanya bahwa Purnawirawan ini sangat cinta terhadap NKRI. Temanya saja hari ini kan bicara silaturahmi Purnawirawan ya, mendukung Prabowo. Artinya TNI ini yang hadir di dalam forum yang silaturahmi itu sebenarnya ada 3 poin yang saya tangkap. Ya, apa itu, Prof? Yang pertama, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo berkaitan dengan program yang mau dijalankan. Lalu yang kedua, dia mendorong Purnawirawan mendorong kepada Pak Prabowo supaya dalam menjalankan negara ini betul-betul harus solid dan kita betul-betul menyatu. Ya, kan Pak Prabowo selalu mengatakan pada pidatonya dalam silaturahmi itu, tolong bantu saya, kita harus mensolidkan negara kita, jangan sampai kita pecah belah. Nah, Purnawirawan itu juga sudah seirama, kan gitu. Lalu yang ketiga, yang paling menarik di sini adalah ingin melihat bahwa bagaimana di tubuh pemerintahan ini tidak saling mengganggu. Ya, kemungkinan besar ada semacam keresahan-keresahan yang muncul dari tubuh Purnawirawan. Barangkali begitu, Mbak ya. Sehingga ini perlu kita turun nih. Kita perlu memberikan hak suara nih. Nah, kemungkinan besar hak suara bagaimana kalau kita suarakan pemaksulan. Nah, itu ya. Nah, pemaksulan kan memang boleh saja kita menyampaikan itu, tapi kan secara administratif juga panjang kan. Nah, mungkin ini adalah teguran awal. Nah, kalau sudah ada teguran awal, itu biasanya kalau dalam TNI Pak Iskandar apa namanya itu ya, SP1 lah ya. SP1. Oke, jadi sah-sah saja. Ini adalah cara Purnawirawan untuk menyampaikan usulan mereka, tentunya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Saya kira semua warga negara dalam alam demokrasi ini, Mbak Ken, ya, semua bisa melakukan itu. Cuma memang ada proseduralnya. Kemudian kita sampai di sana ada unsur politiknya, ya kan gitu ya. Ada administratifnya. Nah, yang kita penasaran juga bicara soal proseduralnya, bagaimana sih di dalam tubuh Purnawirawan TNI ini, Pak Iskandar, kalau ketemu kemudian banyak aspirasi yang muncul, menyatukan, mengumpulkannya seperti apa? Nah, nanti dijawab ya, Pak Iskandar ya, boleh sharing kepada pemirsa di rumah juga. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.